Iran tentang subsidi. Malaysia tak boleh bagi seperti Malaysia bagi sebab Indonesia tidak mampu. Kalau kami malas, takkan ada kemajuan, takkan ada peluang-peluang pekerjaan, takkan ada segala-gala di sini yang menarik, yang menarik kokori. Jangan terus bodoh. Tak sama seperti di negara kita ya. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke, di sini Sari bagi umpama ya. Ada orang ya, dia untuk menutupi kesalahan dia, kekurangan dia mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, gitu yang mungkin mereka dikatakan iri kan. Mereka mau menjadi seperti itu tapi dengan cara memburukkan orang. Itulah yang tak bagusnya ya. Seperti yang kita tahu ya, Kokori, APRI. Nah, dia pun juga selalulah mencari-cari kesalahan Malaysia. Tak tahu Sari apa yang dia cari, kebencian apa yang mendalam sehingga dia membuat seperti itu ya. Banyaklah yang dibahasnya tentang subsidi Malaysia, itu pun dipermasalahkan. Padahal untuk subsidi itu kan hak rakyat Malaysia kan, tapi dia pula yang menyibuk. Nah, kali ini ada tuan ini ya, beliau ini mau menasihati ya, menasihati dengan cara yang baik supaya dia faham ya bagaimana Malaysia ini, supaya dia tidak membuat fitnah kepada negara ini lagi ya, disebabkan mungkin atas ketidaktahuan dia ya, apalagi tentang subsidi Malaysia. Oke teman-teman, langsung saja kita tonton videonya apa yang dikatakan tuan ini, nanti kita akan bahas. Cium. Assalamualaikum. Selamat datang. Apa khabar semua sekali? Saya lama tak minta kokori. Tiba-tiba FYP kenyataan dan statement kokori tentang subsidi Malaysia. Kepada kokori beratus kali saya kata, anda salah tafsiran tentang subsidi. Around the world, hampir semua negara memberi subsidi. Sebab apa? Termasuk Indonesia negara ya. adalah hak rakyat. Pemerintah adalah lantikan rakyat. Mereka bekerja untuk rakyat. Hasil negara adalah untuk rakyat. Subsidi adalah kebajikan kepada rakyat. Jadi subsidi adalah hak rakyat. Kamu mengatakan kami mau tengok negara kamu mengemis-kemis subsidi. Subsidi bukan mengemis, itu hak ada dalam perlembagaan. Betul. Ada dalam perundangan subsidi. Kita relate sebab kamu orang Malaysia blame subsidi rakyat Malaysia. Saya nak sentuh tentang Indonesia juga. Indonesia juga ada subsidi. Betul, ada. Subsidi sembako, minyak petrol semua. Tetapi Indonesia tak boleh bagi seperti Malaysia bagi sebab Indonesia tidak mampu. Tidak mempunyai uang. Kamu mengatakan Indonesia kaya, Indonesia tak mampu. Apalagi keadaan sekarang. Ini Sari mau garis bawah ya, bukan tidak ada uang, sebenarnya ada uang tapi ya dikorupsi. Nah, seperti yang banyak kejadian ini ya, bukan tidak ada uang, uang Indonesia pun ada juga, tapi orang-orang yang berkepentingan yang mengambil hak-hak itu. Sepatutnya dikasih kepada rakyat misalnya 10, tapi mereka ambil 7. Nah, sisanya 3 kepada rakyat. Itulah umpamanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kamu kata rakyat Malaysia bermalas-malas. Rakyat Malaysia tak malas. Kalau kami malas, takkan ada kemajuan, Betul. takkan ada peluang-peluang pekerjaan, takkan ada segala-gala di sini yang menarik, yang menarik ulat-ulat pencari kerja dari negara kamu berhijrah ke Malaysia secara ilegal dan ilegal semata-mata nak dapatkan sedikit kelebihan, nak dapatkan kehidupan di bumi tercinta Malaysia. Dapatkan beras subsidi Malaysia. Ini kamu jujur mengatakan betul nak sekali. tengok Malaysia akan bankrupt. Sehingga sekarang kita ambil satu GLC saja Petronas untung 83 bilion pada tahun 2024. Pertamina rugi. Berpuluh-puluh syarikat milik kerajaan Indonesia rugi. Macam mana nak bayar subsidi?
Dan nak beritahu Kokori, kamu semak balik, Malaysia tak ada hutang dengan Indonesia. Tetapi Indonesia banyak berhutang dengan Malaysia. Dari segi investmentnya, membina jalan-jalan tol. Kamu boleh semak. Kamu boleh semak. Siapa yang berhutang dengan siapa? Kamu kata Malaysia ini berhutang apik macam Google Gunung ya. Kinabalu. Hutang Indonesia bakal meledak macam Gunung Krakatau. Akan meledak. Wow. Sekarang kita lihat apa sedang berlaku. PSK sana sini. Indonesia gelap. Korupsi di Pertamina RM50 Malaysia 53 bilion per year selama 5 tahun. Hampir cukup trilion ringgit Malaysia. Dalam figure Indonesia tak boleh sebut lah. Mega, bukan mega lah, bukan trilion, dah lebih daripada tu. Kokori, kamu jangan memberi maklumat salah kepada orang kamu sendiri. Mereka sedang menangis-nangis kehilangan pekerjaan, membakar kilang. Kerajaan Ya, ini ada menjanjikan yang 19 saya juta tengok pekerjaan, ya. tapi di sebaliknya berlaku. Kokori. Gejolak. Jangan terus bodoh. Kamu telah lama berbincang dengan rakyat, kenapa kamu terus bodoh? Kita tengok investasi daripada negara luar. Ke Sebenarnya mana? dia tahu, tapi tutup mata Ke ya. Malaysia. Kamu jadi apa AKN? Apa jadi? Peruntukan ditarik. Konon-konon. Konon-konon. Presiden nak hentikan ekspor gas ke Malaysia, Presiden tak sebut pun. Dan Malaysia telah memproses gas daripada Indonesia dijadikan gas kepada gas komersial. Proses bawa masuk dipanggil import. Tapi kami proses berbayar, Indonesia bayar. Kan? Beras import daripada Indonesia. Kalau kau tengok figure beras, kita ambil contoh figure 224,000 tan daripada Vietnam, 128,000 tan daripada Thailand, hanya 30,000 tan Thailand, daripada Indonesia. Itu pun Indonesia semua, Malaysia gunakan kuota Indonesia, transit di Indonesia masuk ke sini tapi menggunakan prosedur import. Kokori, beras kamu 200 gram tu pun Faham tak ya cukup tuan ini lagi bukan semuanya. kamu nak ekspor ke Malaysia. Kokori. Kokori. Kamu ni makin bodoh Koyak lah Kokori. ni, koyak Dulu ni, partner Kokori. saya, sparring partner. Indonesia tak mampu bagi Kokori, sedangkan rakyat kamu datang sini berebut nak beli minyak subsidi. Kan? Betapa istimewanya sini. Tentang Kokori nih ya, sebenarnya ya teman-teman, dia itu tahu dan sadar ya, tapi dia untuk menutupi kesalahan sendiri itu dia akan mencari-cari keburukan negara lain ya. Sebenarnya dia tahu ya teman-teman, Sari tahu dia pun ada juga, kan dia Google kan, dia suka Google ya, mesti dia ada baca lah, tapi dia balikkan faktanya itu supaya terbalik ya. Dia mau yang Malaysia buruk saja supaya untuk menyenangkan hati dia dan para viewernya. Jadi dibodohi oleh dia sendiri ya. Padahal faktanya sebenarnya saya tahu, dia tahu sebenarnya. Betapa kerajaan kami, pemerintah kami boleh meneruskan subsidi, dan kami tuntut subsidi sebab apa? Hak kerajaan itu adalah pekerja kita. Kerajaan adalah pekerja rakyat. Rakyat adalah owner tanah ni. Kau orang kerja, tolak belanja mengurus, bayar hutang, mana yang boleh bayar ikut schedule, ada simpanan, semua tu diagihkan juga sebagai subsidi sebab rakyat, kebanyakan rakyat. Perubatan hospital subsidi. Kau tengok pendatang asing sekarang, Myanmar buat duduk sewa-sewa rumah yang berdekat-dekat dengan hospital sebab apa? Nak nikmati rawatan bersubsidi. Kokori. Sebab tu kami kalau beras subsidi kami dimanipulat oleh bangsa engkau kat Malaysia ni, campur dengan beras import, kami bising. Kami bising bukan beras tak cukup. Kami bising kerana beras tempatan kami disalah guna. Subsidi kami bising. Dan sebab itu Malaysia bangun sampai tahap sekarang. Kokori. Sebab tu negara engkau hampir mangkrak sekarang ni menuju Indonesia gelap. Menangis. Berhenti kerja kilang menangis. Kerja kilang
Diberhentikan menangis rakyat Malaysia. Bos supervisor cakap, pancing sikit kan, kau punya pasal aku kerja tempat lain. Kerja banyak kat Malaysia. Kita punya taraf hidup berlainan kokori. Kau jangan nak relate keadaan negara kau dengan Malaysia, jauh kokori. Jauh. Engkau sendiri pun jauh. Pemikiran kau jauh. Engkau lebih ego. Engkau tak dapat menerima hakikat bahawa engkau duduk di sebuah negara yang jauh ke bawah. Koko adalah satu panggilan timang-timangan untuk bangsa Cina di Indonesia. Yang memuja-muja Tiongkok. Bangsa penipu. Bangsa engkau lah, Kokori. Engkau merosakkan mereka. Kau bayangkanlah, kau kata rakyat kau rajin, wadidah awal serini orang baik, bapak serini gijih orang baik, awal wadidah. Itu rajin ke? Aku kerap, aku pergi bagi donat, kan? RM1 aku bagi, aku tengok perangai orang Malaysia. Nak benda gratis, nak benda percuma. Tapi Kokori tak nak. Tapi kalau bagi, Kokori, abang, mas, semua dah. Abangku kan kakak baik, kakak serendik. Wah, ada bagi koin ternyata ya. Teraya. Awu. Kau tak dapat. Wadidaw. Kau cakap lah. Indonesia belum lagi mampu. Kita bangunkan Indonesia dulu. InsyaAllah satu hari nanti, Indonesia juga akan seperti Malaysia memberi subsidi. Ini tak. Amin. Bila kau dapat, kau iri hati dengan Malaysia. Tunjuk Malaysia bankrupt. Malaysia per kapita dah 14,000 USD per 14,000 USD per year. Indonesia masih 4,000 lebih per kapita, pendapatan per kapita. Kita jauh, beza lebih lagi 10,000. Itu adalah unit ukuran standardnya. Ukuran standardnya. Engkau jauh lagi. Bila jauh lagi, usaha jangan sikit-sikit kau bubuh Malaysia, sikit-sikit kau bubuh Timor Leste, sikit-sikit kau bubuh Australia, sikit-sikit kau hantam Singapura. Apa? Kokori. Guna. Kokori. Oke teman-teman, nah itu adalah pernyataan daripada Tuan Serindit Buah ini ya. Nah beliau ini bukan sembarang orang juga ya teman-teman. Saya lihat dulunya Tuan ini adalah seorang askar ya, tentara. Jadi nyata yang sudah diungkapkan itu pastinya dengan fakta dan data ya teman-teman. Nah Sari pun tak tahu kenapa ya, dia ini ada kebencian mendalam sangat lah, padahal dulunya ya teman-teman, mungkin Sehari lah ya awal mulanya juga pernah reaksikan dia sama mama ketika itu. Nah reaksi yang bagus-bagus, dia malah memuji Malaysia tentang kebersihannya, disiplinnya orang di sini, bahkan dia juga yang menasihati orang-orang Indonesia supaya jangan masuk ke Malaysia secara ilegal. Tapi sekarang ini memang Sari lihat, Sari lihat satu account ditutup, satu account dia buka lagi, tutup, dibuka lagi, diblok sudah, dibukanya lagi. Tak habis-habis Sari lihat seperti itu. Sekarang lagi menyibuk juga tentang subsidi Malaysia ya. Macam seakan-akan di negara kita pun banyak sangat subsidi ya, tuan daripada pemerintah. Sebenarnya ada ya teman-teman, bukan tidak ada. Tapi ya kenapa mungkin sampai ke rakyat itu tak ada ataupun kurang ya, tidak semua mendapatkannya, hanya sampai sedikit saja ya. Itu tadi disebabkan pejabat-pejabat yang korupsi ya, memakan hak-hak rakyat itu. Nah bedanya kalau di Malaysia ini, di sini base-nya kalau rakyat itu menerima bantuan akan diberikan langsung ya melalui bank account. Kalau di sana ya daripada pusat turun ke bawah itu ada step-step sampai ke bawah itu, jadi dipotong, dikorupsi, jadi sehingga sampai ke rakyat itu sedikit ya. Seperti itu tuh. Oke, nah ini Sari berpesan lah, Sari tahu juga dia ada melihat juga konten-konten saya ya teman-teman. Itu kenapa Sari reaksikan kembali apa yang dikatakan Tuan ini, disebabkan mungkin dia tidak nampak ini channel Tuan ini, tapi dia akan lihat juga lah YouTube Sari ini. Sari tahu lah itu ya, pelan-pelan dia ngintip-ngintip juga kan, walaupun
ya namanya kepo kan teman-teman. Oke, nah ini Sari pesan ya, ramai juga lah ya Sari lihat meresahkan warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dampaknya nanti ke sini ya Kokori. Dampaknya kepada warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia ini. Asal kalian tahu ya teman-teman, ini khususnya orang Indonesia yang di sana mungkin subsidi daripada kerajaan Malaysia ini terkadang dikasih juga kepada warga negara asing. Bukan hanya diterima warga negara Malaysia saja. Apalah kalian cakap minyak ya, minyak paket itu warga asing pun di sini dikasih untuk membeli ya teman-teman. Kurang baik apa saja Malaysia ini. Lagi lah kemudahan-kemudahan macam transportasi pun disubsidi kerajaan Malaysia itu ya. Tapi warga negara asing juga yang menerima impaknya. Misalnya ya itu hari Sari pernah tahu ya, hospitalnya, bil hospital macam warga asing itu datang ke hospital di sini, dia tidak ada uang ya, pun tak ada dokumen pun di Malaysia ini diterima, dijaga, dirawat. Nah tapi mereka tak ada uang untuk membayarnya. Gimana? Kos-kos itulah ya kan yang ditanggung rakyat Malaysia dengan membayar cukai. Itulah subsidi ya yang terima warga negara asing di Malaysia ini. So Sari pun tak tahulah kenapa ya dia ini menyibuk sangat tentang subsidi ini. Mungkin di sana itu dia tidak menerima subsidi ataupun subsidi daripada pemerintah ya, sehingga dia marahnya ke Malaysia. Dia tak boleh marah kepada pemerintah, dia marahnya pula ke kerajaan Malaysia dan juga warga negara Malaysia. Iya, sama-sama ya Mbak ya. Maupun aku bagi kasar apa ya. Iya, Betul-betul Mbak ya. bangkrut katanya. Kebetulan saya jawab kok sehat terus ya Mbak. Ini kilangnya bangkrut ya. Orang tuh sedih gitu. Nanti boleh juga lah lepas dari sini, minta kerja ke Korea kan. Boleh juga. Korea kan melarang kan kalau kerja ke Malaysia. Tapi seperti ini faktanya. Ini tangisan beberapa orang karyawan PT Sritex ya, di mana mereka di PHK ya. Sritex ini kilang tekstil terbesar di Indonesia ya, di mana mem-PHK ribuan tenaga kerjanya. Miris ya di negara kita ya. Di negara-negara luar ya, kekurangan tenaga kerja ya. Di negara-negara luar itu ya lapangan pekerjaan banyak. Ya, justru kekurangan tenaga kerja tak sama seperti di negara kita ya. Beberapa perusahaan besar ya, kilang-kilang, pabrik-pabrik ya memberhentikan pekerja. Miris ya, negara yang besar itu ya, negara Indonesia di mana kita tahu negara besar, kekayaan alamnya melimpah ya, tapi ke lapangan pekerjaan kurang, tidak susah nak cakap lah Teman, nah ini ya kalau ada seperti ini mesti tanggapan Kokori ya. Boleh juga nanti kerja ke luar negara tapi jangan di Malaysia katanya ya. Pergi ke luar negara, contohnya ke Jepang lah, ke Hong Kong lah, ke Australia, ke Amerika ya. Oke, nah di sini Sari bagi tahu ya teman-teman sedikit ya. Kenapa mereka ini pilih ke Malaysia daripada ke negara lainnya? Satu ya teman-teman, kalau pergi ke Jepang lah contohnya ya. Jepang itu kita harus belajar bahasa lagi ya, bahasa Jepang. Tak mungkin kan kita menggunakan bahasa Indonesia, walaupun dikatakannya nanti nggak nasionalisme, tidak NKRI, harga mati disebabkan kita tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah gitu ya, pasti harus bahasa Indonesia katanya. Itulah namanya kau itu melupakan tanah airmu,
Walaupun di negara orang harus berbahasa Indonesia. Nah, kalau macam itu tidak boleh makan juga, Pak. Tidak boleh makan juga kan. Keluar negara, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, jadi kalau macam keluar negara lainnya, ke Hong Kong, kita harus bahasa Kantonis, ke Cina, ke Taiwan harus kita bahasa Mandarin, ke Amerika harus tahu bahasa Inggris, ke Jepang harus tahu bahasa Jepang, ke Korea bahasa Korea lah ya, nggak mungkin bahasa Indonesia. Oke, nah itu juga ada sebagian orang itu yang kesulitan untuk belajar memahami bahasa. Nah, belajar lagi, apalagi mungkin mereka yang malas belajar. Nah gitu. Nah, kalau ke Malaysia Sari rasa tak ada lah ya mempelajari bahasa Melayu. Nah, kalau sudah nanti sampai di Malaysia, barulah mereka di sini sedikit-sedikit belajar. Kan hampir kurang lebih sama juga lah ya, kalau beberapa perkataan itu nanti boleh dipelajari seiring berjalannya waktu. Kalau di Malaysia ini yang diperlukan memang pekerja-pekerja buruh ya, 3D ya teman-teman, dirty, dangerous, sama satu lagi apa? Itu ya, misalnya kalau macam ini pekerja-pekerja kilang, mereka yang kerja di kelapa sawit, nah biasanya seperti itu. Oke, nah untuk biaya juga, kalau pergi ke Jepang sana kan tiketnya lagi mahal, itu ditanggung sendiri ya teman-teman. Belum lagi belajar bahasa, urus-urusan semua itu mahal, kurang 30 sampai 50 juta ya kita menghabiskan uang. Sedangkan ya ada juga orang yang kekurangan ya teman-teman, tak ada modal seperti itu, harus menjual tanah, menjual rumah, menjual kebun katanya. Sedangkan ada juga orang yang uangnya itu pas-pasan seperti itu. Jadi buat APRI ini pun mungkin dia tidak ada di posisi mereka-mereka yang bekerja di sini. Rela mereka bertaruh dengan nyawa mereka. Kenapa Sari cakap seperti itu? Disebabkan mereka ya yang ilegal itu masuk naik tongkang ke sini. Itu mereka itu menggadaikan nyawa tahu. Terpaksa, padahal salah juga lah, Sari pun tidak membenarkan itu, tapi mereka terpaksa karena di negara kami sendiri itu peluang pekerjaan itu tak ada ya. Kalau ada pun gajinya murah, tidak sesuai ekspektasi kan, kerjanya banyak, seperti itu. Teman, so segitu aja video kali ini. Kalau ada kurangnya, kalian boleh bagi komentarnya di ruang komen. Oke, see you on my next video with me, Miss Sari. Bye.